Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Aulia dari Prodi Bina Wisata dengan NIM 49. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan Hosfeld dengan masculinity versus feminism. Hosfeld adalah seorang sosiolog pada tahun 1967 sampai 1973 yang telah berhasil melakukan penelitian dengan mengumpulkan data dari 50 negara yang berbeda dalam perusahaan swasta International Business Machine atau yang lebih dikenal dengan IBM. Beliau mendefinisikan budaya sebagai the collective programming of the mind that disgusts the member of one group per category of people from another. Yang dapat diartikan bahwa budaya yang merupakan suatu pemrograman kolektif dari pikiran yang membedakan anggota suatu kelompok. Berikut adalah 6 budaya Hosfeld menurut Hosfeld. Yang pertama, ada power distance. Kedua, uncertainty avoidance. Yang ketiga, individualism versus collectivism. Yang keempat, masculinity versus femininity. Yang kelima, long term versus short term orientation. Dan yang terakhir, individualism versus restraint. Nah, pada penjelasan kali ini saya akan menjelaskan tentang masculinity versus feminism, yaitu terkait dengan pembagian dari peran emosi antara wanita dan laki-laki. Pertama, saya akan memulai dengan masculinity terlebih dahulu ya. Masculinity atau masculinism adalah berkaitan dengan nilai perbedaan gender dalam masyarakat atau distribusi peran emosional antar gender yang berbeda. Pada dimensi ini terdapat daya saing, ketegasan, materialistik, ambisi, dan kekuasaan. Masculinism memotivasi seseorang ingin menjadi lebih baik. Dalam dimensi maskulin, perbedaan antara peran gender nampak lebih dramatis dan kurang fleksibel dibandingkan dengan dimensi feminim yang terlihat pada wanita yang memiliki nilai yang sama, menekan kesederhanaan serta kepedulian. Sedangkan dimensi femininity atau sering hubungan dengan feminism menempatkan nilai yang lebih terhadap hubungan dan kualitas hidup. Pada dimensi ini lebih menekankan pada menyukai apa yang mereka lakukan. Contohnya, implementasi masculinity versus femininity yang dapat kita temukan adalah bahwa seorang anak perempuan dapat menangis, sedangkan anak laki-laki tidak dapat menangis atau mengekspresikan keadaan atau perasaannya. Anak laki-laki harus bisa bertarung atau melawan seseorang, sedangkan anak perempuan harus bersikap lebih tenang dan bersifat tidak memberontak. Dan kebanyakan mindset-mindset ini lebih sering didapatkan dari orang-orang terdahulu. Pada akhirnya mindset ini menimbulkan bahwa anak perempuan adalah seseorang yang harus mengurus rumah tangga, sedangkan laki-laki adalah seseorang yang berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Padahal tidak seperti itu. Kedua belah pihak, baik perempuan maupun laki-laki, dapat melakukannya. Jadi, perempuan dapat melakukan pekerjaan di luar rumah, sedangkan laki-laki juga dapat melakukan pekerjaan di dalam rumah. Secara keseluruhan, masyarakat Indonesia masih memegang teguh budaya patriarki. Sistem patriarki pada masyarakat ini mengandung sistem bahwa lelaki sifatnya lebih tinggi daripada perempuan, yang mana artinya perempuan wajib memenuhi perintah maupun aturan yang diterapkan oleh laki-laki. Perempuan sendiri sifatnya di sini dikatakan sebagai manusia yang lebih lemah, yang harus dikasihani, yang harus dilindungi. Padahal wanita sendiri dapat melindungi dirinya sendiri tanpa harus dilindungi orang lain dan sebagainya. Secara keseluruhan, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang patriarkis. Sistem patriarki di Indonesia menjalankan baik pada masyarakat yang menganut sistem keluarga patrilinear, misalnya Batak, bilateral Jawa, maupun matrilineal Minang. Bahwa masyarakat dengan sistem keluarga patrilineal dan bilateral bersifat patriarki. Kiranya tidak sulit untuk dijelaskan tata cara masyarakat patriarki seperti digugat oleh kaum feminisme yang menganggap ini adalah sesuatu yang tidak adil karena cenderung meminggirkan posisi perempuan. Perempuan cenderung diposisikan sebagai subordinat, dikotakkan ke dalam dunia domestik dan dibatasi hanya untuk keadaan dunia publik. Padahal perempuan dan laki-laki memiliki potensi yang sama. Dan karena itu seharusnya mempunyai hak yang sama pula. Di Indonesia, gugatan seperti ini sebenarnya sudah dilakukan jauh sebelum kemerdekaan. Berani kita tahu, Indonesia mempunyai tokoh
yang berusaha mensetarakan jajaran wanita dan pria, yaitu Ibu Era Kartini. Tokoh Kartini di akhir abad ke-19 telah menonjol mencerminkan pandangan feminisme dan mengangkat derajat wanita. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada salah kata dan lain-lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.